Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Faris Maruf. Halo semua, perkenalkan nama saya Prakas Galih Febrian. Halo semua, perkenalkan nama saya Lia Hamada. Halo semua, perkenalkan nama saya Sugati Muibah. Halo semua, perkenalkan aku Dina. Lagi ngapain, Al? Lagi nyari penjelasan tentang hewan binturong nih. Emang binturong itu hewan apa? Jadi, binturong itu nama ilmiahnya adalah Acticus binturong. Dia itu adalah hewan mamalia nokturnal dari keluarga Viparidae. Spesies ini dikenal juga dengan sebutan bikar karena memiliki penampilan yang menyerupai gabungan antara beruang dan kucing. Meskipun tidak terkait langsung dengan kedua hewan tersebut, binturong ini memiliki tubuh yang lebih besar dengan panjang mencapai 60 hingga 95 cm. Nah, Oke, jadi binturong itu dapat ditemukan di hutan-hutan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Laos. Nah, mereka itu menghuni berbagai tipe habitat, mulai dari hutan hujan tropis dataran rendah hingga pegunungan pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Binturong itu adalah hewan arboreal yang berarti memiliki lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Makanan mereka sangat bervariasi, mulai dari buah-buahan, daun, kulit pohon, dan kadang-kadang serangga atau hewan-hewan yang kecil. Nah, mereka juga dikenal memakan daging, meskipun sebagian besar makanan mereka terdiri dari buah-buahan serta tumbuh-tumbuhan. di samping itu, binturong memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji yang membantu regenerasi hutan. Dengan memakan berbagai jenis buah, biji dari buah-buahan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran dan tersebar di berbagai lokasi yang mendukung pertumbuhan tanaman baru. Namun, dengan menurunnya jumlah mereka di alam liar, proses penyebaran biji ini pun terancam dan terganggu, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan. Binturong dengan nama ilmiah Arcticus binturong terakhir kali dinilai dalam daftar merah spesies terancam International Union for Conservation of Nature pada tahun 2016. Statusnya rentan di IUCN Red List menunjukkan penurunan populasi akibat kehilangan habitat dan perburuan. Nah teman-teman sekalian, kalian sudah mengetahui apa sih binturong itu, bagaimana mereka hidup, apa yang mereka makan, dan tempat tinggal mereka di mana. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, gimana kira-kira nasib mereka sehingga menjadi hewan yang dilindungi, bahkan dimasukkan ke dalam red list dari International Union for Conservation of Nature atau IUCN yang biasa kita sebut. Alasannya sangat berbagai macam. Yang pertama, salah satunya itu biasanya karena perburuan. Binturong sendiri atau Arcticus binturong itu diburu. Yang pertama karena daging dan kulitnya. Dagingnya sendiri memiliki rasa yang khas dan bagi sebagian orang itu unik, terutama kolektor-kolektor. Terkhusus juga kulitnya itu sendiri. Yang kedua itu ada perdagangan hewan peliharaan eksotis, yang dimana tentu beberapa kolektor merasa binturong memiliki perawakan yang lucu dan terlihat mirip kucing atau apapun yang sejenis, mirip musang gitu. Sehingga banyak kolektor merasa bahwa mengoleksi binturong itu akan memuaskan keinginan pribadi mereka. Nah teman-teman, alasan lainnya kenapa binturong itu sering diburu itu karena binturong memiliki kelenjar aroma yang khas sehingga bisa dimanfaatkan untuk parfum atau pewangian lainnya. Dan karena binturong didapatkan susah, parfum tersebut menjadi langka sehingga banyak diburu oleh para pemburu dan diinginkan oleh para kolektor. Selain itu, ada kepercayaan tradisional di daerah-daerah tertentu yang percaya bahwa bagian-bagian tubuh dari binturong jika dimanfaatkan dengan cara-cara tertentu dapat menjadi obat tradisional. Dan minyak dari binturong juga dipercaya di daerah-daerah tertentu digunakan untuk pengobatan tradisional itu sendiri. Walaupun sebenarnya tidak ada bukti ilmiah bahwa hal tersebut memang terbukti nyata.
selanjutnya yang terakhir itu ada yang paling umum dan paling besar penyebabnya itu karena hilangnya habitat akibat deforestasi. Seperti yang kita tahu, bagaimana deforestasi itu sendiri merusak hutan dan yang terkena dampak banyak, sehingga binturong juga menjadi salah satu satwa yang terkena dari dampak tersebut. Mereka kehilangan tempat tinggal sehingga masuk ke pemukiman warga, dimanfaatkan oleh para warga pemburu dan dibunuh pada akhirnya, sehingga habitat mereka menjadi menurun karena tempat tinggal mereka sendiri itu terancam. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu bahwa binturong sendiri menjadi keberadaan yang terancam, sehingga perlu adanya diadakan konservasi oleh kita, terkhusus mahasiswa Fakultas Kehutanan yang nanti akan bergelut di dunia konservasi, baik itu untuk tumbuhan ataupun hewan. Kenapa binturong atau Arctic binturong itu kita lakukan konservasi? Karena berbagai faktor, terutama tadi ada perburuan, dan yang lainnya itu ada akibat deforestasi yang semakin marak, pembukaan lahan yang tidak terkontrol, hingga ekosistem rusak, membuat mereka kehilangan tempat tinggal, sehingga mereka tidak dapat berkembang biak dengan baik. Selain itu, binturong juga terkenal dengan perburuan ilegalnya yang marak, yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa mereka memiliki keunggulan-keunggulan khas, sehingga membuat perburuan ilegal untuk binturong itu sendiri sangat marak. Yang ketiga, binturong itu kenapa perlu kita konservasi? Karena mereka sendiri di alamnya memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Akibatnya, tidak kita kontrol pun, mereka memiliki tingkat reproduksi rendah. Bagaimana jika mereka diganggu, mengakibatkan bahwa reproduksi mereka akan semakin terhambat, yang awalnya rendah menjadi semakin tidak bisa bereproduksi, diakibatkan mereka tidak memiliki tempat aman serta tempat tinggal yang sesuai untuk melakukan reproduksi. Nah, kenapa perlu dilakukan konservasi juga? Sebab binturong merupakan salah satu satwa inti untuk kelangsungan ekosistem hutan. Karena apa? Mereka menyebarkan biji dari buah-buahan yang telah mereka makan, terutama pohon ara yang biasanya berfungsi atau salah satu komponen utama untuk regenerasi hutan. Jika tidak ada mereka menyebarkan biji, maka perluasan hutan dan regenerasi dari ekosistem itu akan menjadi terhambat, sehingga binturong penting untuk menjaga keseimbangan atau homeostatis dari ekosistem hutan itu sendiri. Pentingnya konservasi binturong. Binturong biasanya disebut dengan beruang kecil. Binturong tersendiri banyak tersebar di daerah Asia Tenggara dan jarang ditemukan di daerah-daerah lainnya. Pentingnya binturong bagi ekosistem hutan yaitu sebagai penyebar biji-biji buah-buahan di hutan. Namun, sekarang kondisinya rentan punah. Ancaman terbesarnya yaitu adalah penangkapan liar dan banyaknya hutan-hutan yang rusak. Konservasi binturong bertujuan menjaga ekosistemnya agar tetap stabil. Namun, banyaknya penebangan liar mengakibatkan binturong punah. Nah, upaya untuk menjaga binturong itu. Ada dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu in situ, yaitu upaya melindungi binturong di habitat aslinya, dan ex situ, yaitu melindungi mereka di luar habitatnya, seperti di penangkaran atau pusat rehabilitasi lainnya. Kedua metode ini saling melengkapi menjadi kunci keberhasilan bagi untuk menjaga ekosistem binturong tersebut. Oke, jadi di sini ada metode in situ yang pelestarian habitat dan pengendalian perburuan. Nah, metode in situ ini menekankan pentingnya menjaga habitat asli binturong agar mereka ini dapat hidup secara alami. Nah, langkah pertama adalah pelestarian terhadap habitatnya. Jadi ini dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan yang menjadi rumah bagi binturong itu dan menjadikannya sebagai area dari konservasi. Nah, seperti taman nasional atau cagar alam. Sebagai contoh, di hutan-hutan Kalimantan, Sumatera, dan Asia Tenggara lainnya menjadi tempat penting yang harus dilindungi dari deforestasi.
Nah, upaya ini melibatkan pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat lokal untuk mencegah perambahan lahan dan atau alih fungsi hutan menjadi sebuah perkebunan. Nah, langkah yang kedua itu ada pengendalian perburuan liar. Nah, binturong ini sering menjadi target dari pemburuan untuk dijual sebagai hewan peliharaan eksotis atau digunakan dalam praktik pengobatan tradisional. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan sebuah patroli hutan secara rutin oleh petugas konservasi dan komunitas lokal yang ada pada suatu daerah tersebut. Selain itu, hukum yang melarang perburuan atau perdagangan ini harus ditegakkan secara tegas. Edukasi kepada masyarakat juga sangat diperlukan, contohnya dengan mengadakan penyuluhan. Terus tuh agar mereka memahami bahwa binturong itu hidup lebih berharga di alam dan dijadikan sebagai suatu komoditas agar tidak menjadi langka. Metode in situ, edukasi dan monitoring populasi. Selain melindungi habitat, metode in situ juga melibatkan edukasi masyarakat sebagai langkah penting. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak menyadari bahwa binturong memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama sebagai penyebar biji yang membantu regenerasi hutan. Program edukasi ini dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan kampanye lingkungan. Misalnya, masyarakat diajak untuk memahami manfaat hutan yang sehat, sehingga mereka mendukung pelestarian binturong dan habitatnya. Selanjutnya, monitoring populasi menjadi bagian penting dari konservasi in situ. Teknologi seperti kamera jebak digunakan untuk memantau keberadaan dan aktivitas binturong di alam liar. Dari data yang terkumpul, peneliti dapat mengetahui pola pergerakan, jumlah populasi, dan ancaman yang mereka hadapi. Informasi ini membantu menyusun strategi konservasi yang lebih efektif. Metode ex situ, edukasi publik, kegiatan antara lembaga. Metode ex situ juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi publikasi. Kebun binatang dan pusat konservasi dapat menjadikan tempat pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat yaitu binturong. Peran satwa liar dan seminar lingkungan dapat diadakan agar masyarakat teredukasi. Dengan demikian, masyarakat lebih peduli dengan upaya konservasi binturong tersebut. Pada kerjasama antar lembaga. Nah, organisasi konservasi misalnya universitas, pemerintah, dan lembaga internasional dapat bekerja sama dengan penelitian. Terus tuh penggalangan dana juga dan kampanye pelestarian. Contohnya itu adalah studi tentang perilaku dan reproduksi tentang binturong itu sendiri, yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung program konservasi terhadap hewan binturong itu. Selain itu, kampanye global juga dapat membantu menarik perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sehingga konservasi binturong menjadi gerakan bersama. Nah, teman-teman sekalian, kalian sudah mengetahui ada beberapa metode konservasi, baik itu in situ ataupun ex situ. Sudah dijelaskan mengenai in situ. Kemudian ada yang namanya metode konservasi ex situ, sudah dijelaskan juga sebelumnya. Dan di sini ada salah satu yang paling penting untuk konservasi ex situ dan biasanya umum digunakan oleh balai konservasi ataupun individu-individu tertentu untuk mengkonservasi satwa ataupun tumbuhan-tumbuhan tertentu. Dan dalam konteks ini kita akan mengkonservasi binturong. Metode ex situ yang biasanya digunakan untuk satwa liar itu ada penangkaran dan rehabilitasi. Dimana metode ex situ sendiri menjadi solusi ketika binturong atau satwa liar tertentu tidak dapat dikonservasi dan dilindungi di habitat asli mereka di alam liar, sehingga perlu dilakukan penangkaran yang dimana kita membawa mereka keluar dari habitat asli mereka sendiri untuk melakukan konservasi, yang dimana hal tersebut mau tidak mau memiliki tantangan tersendiri, yang dimana kita harus menyesuaikan tempat penangkaran
agar mereka dapat terbiasa seperti di alam aslinya. Kenapa binturong dilakukan penangkaran? Karena biasanya binturong itu ada yang akibat perburuan ilegal, sakit, dan sebagainya. Maka dari itu, kita melakukan penangkaran untuk merehabilitasi mereka, untuk penyembuhan penyakit, hingga mengembalikan mereka ke kodrat aslinya agar dapat bertahan di alam liar untuk dilepas liarkan. Yang kemudian, ya seperti yang saya katakan tadi, ada metode rehabilitasi yang paling penting, di mana kita bertujuan mempersiapkan binturong itu untuk mempersiapkan mereka di habitat aslinya. Kita mengajarkan mereka untuk bertahan dari predator, mencari makan sendiri, dan memilih makanan mereka agar mereka dapat bertahan di alam liarnya. Sekian konservasi yang dapat dilakukan. Kita sebagai manusia haruslah fokus dan perhatian terhadap satwa yang hanya dapat berpikir untuk mereka hidup, sedangkan keberlangsungan hidup mereka, kitalah yang bisa memikirkan. Sekian video dari kelompok 12 tentang konservasi hewan binturong. Semoga ilmu ini bermanfaat dan binturong tetap terjaga kelestariannya untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa like, guys.